Shalom adik-adik, kelas remaja 56 dan Prasidi. Sudah siap beribadah online? Oke, ya. Semangat dan ceria kita meskipun ibadah kita online. Saking kangennya abang-abang, nih yang senior-seniornya guru sekolah minggu, datang melihat adik-adik. Ditemanin oleh abang Wilfried. Saya Potan Simanjuntak. Dan abang Sion Silalahi. Ya, kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang kembali di kebaktian Sekolah Minggu pada hari Minggu tanggal 14 Juni. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih karena pada hari Minggu ini Engkau masih menyertai kami semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu untuk kami sekeluarga. Pada saat sekarang ini kami akan memulai kebaktian, kiranya Bapa saja yang memberkati kebaktian kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, jadikan kami layak dijadikan sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Semoga kalian tetap sehat ya, tetap semangat untuk sekolah minggu ya. Sudah 2 minggu ya kita tidak bertemu. Saat ini abang kembali akan bacakan warta jemaat ya untuk tanggal 14 Juni 2020 ya. Mungkin warta jemaatnya kita ulang kembali ya, masih sama tapi abang akan tetap bacakan untuk hari ini. Yang pertama adalah tentang ibadah sekolah minggu. Jadi sesuai dengan anjuran pemerintah agar kita tetap beribadah di rumah. Dan kita juga mengharapkan dukungan dari orang tua untuk mengarahkan adik-adik kita agar tetap mengikuti ibadah setiap pukul 9 ya. Jadi kan sekarang ini mungkin kita mendengar sudah diizinkan tapi dengan syarat tertentu. Tapi sepengetahuan abang untuk anak-anak itu masih belum boleh. Nah, makanya kita masih menggunakan sarana ibadah online. Oke. Ya, jadi jelas ya untuk yang warta pertama.
Selanjutnya untuk yang kedua itu tentang kontak person ya. Kontak personnya adik-adik memberikan kontak person orang tua yang dapat disampaikan kepada kita, kepada guru sekolah minggu, karena itu akan membuat komunikasi antara guru sekolah minggu dan orang tua. Oke, jadi berita yang kedua masih tentang kontak person. Untuk yang berita ketiga tentang data ulang tahun, kami mengingatkan setiap minggu supaya dapat menyampaikan data ulang tahun. Mungkin ada yang terlewat atau mungkin ada yang masih belum sempat menyampaikan. Kami masih nunggu untuk adik-adik menyampaikan data ulang tahun. Jadi semuanya nanti kita kasih ada bingkisannya lah. Kemarin sudah ada yang kita sampaikan. Nah, nanti kalau misalnya data adik-adik tidak ada, kami tidak bisa menyampaikannya. Itu yang nomor 3 beritanya. Oke. Selanjutnya adalah mengenai persembahan. Nah, ini kita ulang kembali bahwa persembahan kita masih tetap berjalan, yang sudah disampaikan oleh guru-guru yang sebelumnya ataupun di kebaktian, bahwa persembahan itu disampaikan melalui sintuanya masing-masing ya. Nanti disampaikan oleh sintuanya masing-masing, diinfokan saja sekian berapa nominalnya, mau disampaikan langsung ke sintu ataupun mau transfer, itu tidak apa. Yang penting kita sama-sama tetap mendukung gereja kita. Oke. Ya, itu yang warta keempat mengenai persembahan. Oke, tambahan lagi adalah kemarin adanya kado Paskah ya. Kado Paskah itu sebenarnya sudah kita siapkan buat adik-adik semua, tapi mohon dimaklumi keadaan sekarang ya, terjadinya pandemi COVID sehingga kita tidak dapat leluasa untuk menyampaikannya. Jadi mohon bersabar, kadonya sudah disiapkan, hanya waktunya ada keterlambatan ya. Itu ya. Untuk warta sekolah minggu pada hari ini adalah seperti itu, dan sekaligus saja abang mau menambahkan untuk ayat istimewa untuk hari ini ya. Oke, aku bacakan ya. Jadi untuk ayat istimewa pada minggu ini adalah diambil dari Mazmur 150 ayat 6. Isinya adalah, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi semua yang bernafas, tidak terkecuali kita manusia, hewan ataupun tumbuhan bernafas juga, mereka semua memuji Tuhan. Jadi tidak ada pengecualian. Sudah ada dalam ayat istimewa untuk minggu ini. Jadi kita harus mengingat bahwa kita harus selalu memuji Tuhan. Karena apa? Karena kita bernafas ya. Itu adalah ayat istimewanya. Kalau misalnya abang sebutkan lagi ayat istimewa dari Mazmur 150 ayat 6. Sedangkan untuk bacaan Alkitabnya diambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Ya, dengan tema Aku bersyukur menjadi ciptaannya. Ya. Jadi kita selalu bersyukur. Kita masih bisa bernafas setiap hari dan masih diberikan kesehatan. Mungkin itulah yang paling utama, kita harus mengucapkan syukur.
ya. Di antara nanti yang lainnya masih banyak berkat yang akan diberikan kepada kalian semua, adik-adik semua di rumah ya. Tetap semangat ya, kita berdoa. Dan misalnya ada anjuran pemerintah untuk misalnya belajar sampai akhir tahun, tapi jangan kita karena itu tidak belajar di rumah ya, itu yang terpenting ya. Begitu saja dari abang, sekian dan terima kasih. Shalom. Kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia. Tuhan Allah Kau semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya. Semuanya pun senang, semuanya pun senang. Shalom adik-adikku sekalian, apa kabar hari ini? Abang berharap kita semua sehat ya, terutama adik-adik sekolah minggu kelas besar, kelas 5-6, kelas remaja, dan kelas prasidi. Sebentar lagi kita akan membaca firman Tuhan. Siapkan Alkitab kalian, alat tulis kalian, agar firman Tuhan yang kita akan dengarkan menjadi dasar iman percaya bagi kita semua. Firman Tuhan ini akan kita ambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 11 dengan tema Aku bersyukur menjadi ciptaannya. Sebelum kita membaca dan mendalaminya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang surga, Bapa yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami dapat bersekutu lagi bersama adik-adik sekolah minggu. Walaupun kami bersekutu secara online, beribadah ya Tuhan, dari jarak jauh, tetapi kami percaya firman-Mu itu selalu ada dan melekat pada hati dan diri kami semua ya Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca jadi kekuatan dasar iman percaya kami, bertumbuh, berakar dan berbuah dalam diri kami masing-masing ya Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami masing-masing untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekalian, tadi Abang sudah bilang firman Tuhan kita pada hari ini kita ambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 11 dengan judul firman Tuhan, Aku bersyukur menjadi ciptaannya. Mari kita baca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah diselesaikanlah langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan.
ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Amin. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik ya. Tadi abang bilang tema kita pada hari ini, aku bersyukur menjadi ciptaannya. Kita semua harus bersyukur menjadi ciptaan Allah. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai penciptaan. Sekilas yang abang ingin jelaskan, terakhir di kitab Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi adik-adikku sekalian, kita sudah jelas 6 hari penciptaannya Tuhan Allah sudah menciptakan sangat banyak bagi kita. Dia menciptakan terang dan gelap, Dia menciptakan cakrawala, Dia menciptakan laut dan daratan dan pepohonan, Dia menciptakan benda-benda penerang, matahari, bintang dan bulan. Dia menciptakan ikan dan burung-burung. Dia menciptakan ternak, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan terakhir setelah semuanya ada, Dia menciptakan kita manusia. Dan di ayat terakhir dikatakan di Kejadian 1:31 itu sungguh amat baik. Jadi hari ini Tuhan ingin mengatakan di Kejadian 2 ayat 1 dan 4, setelah ciptaannya dibuat dengan sungguh amat baik, maka pada hari ke-7 Tuhan Allah berhenti bekerja atas ciptaannya itu. Kenapa Tuhan Allah berhenti bekerja atas ciptaan itu? Karena Tuhan Allah menganggap sudah sungguh amat baik apa yang diciptakannya itu, termasuk menciptakan manusia yang akan mengolah semua ciptaan Tuhan Allah itu. Adik-adikku sekalian, di bangsa Israel dikatakan hari ke-7 itu hari Sabat. Hari ke-7 hari peristirahatan, berhenti bekerja. Jadi kalau kita atau orang tua kita, coba kita tanya yang sudah pernah ke Israel, mereka pada dasarnya di hari ke-7, mereka di hari Sabat, mereka berhenti melakukan segala aktivitas yang mereka lakukan. Jadi demikian juga Tuhan Allah kita. Dia menganggap ini sudah sempurna. Tetapi Tuhan Allah bukan berarti berhenti untuk menjaga atau bekerja. Tuhan Allah sampai saat ini, sampai detik ini, Dia tetap memelihara kita. Dia tetap bekerja memelihara, melihat kita. Karena Dia adalah Allah yang hidup, yang ada dalam hati kita masing-masing adik-adik.
Jadi di ayat 2 dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dari segala isinya. Ada kalimat diselesaikan. Kalau adik mau garis Alkitabnya, tolong digaris. Diselesaikan. Artinya Tuhan sudah menyelesaikan semua ciptaannya. Di ayat 2 dikatakan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Ayat 2 ada kata berhentilah. Adik garis kata berhentilah. Tuhan Allah berhenti di hari ke-7. Ayat ketiga dikatakan, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat kita ketika dikatakan, lalu Allah memberkati dan selanjutnya menguduskan. Adik garisi. Jadi ada kata memberkati dan menguduskan. Artinya segala ciptaan yang Tuhan buat diberkati. Ditambah lagi dikuduskan. Jadi apa yang Tuhan ciptakan itu Tuhan berkati ya adik-adik ya. Tuhan kuduskan itu. Dan itu kita diminta untuk dijaga, dipelihara, dan kita menguasai atas ciptaan itu. Di ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan membus nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dia bentuk manusia itu. Dia hembuskan nafas kehidupan bagi manusia itu. Selanjutnya di ayat 9 sampai ke 14 Allah bercerita, sudah dibentuk manusia, sudah disiapkan semuanya, dan manusia itu ditaruh di sebuah taman yang namanya Taman Eden. Taman Eden ini menurut cerita Alkitab adalah taman yang sangat indah. Semua kebutuhan manusia ditaruh di situ. Pohon, buah-buahan, hewan, ternak, semua ditaruh di situ. Saking indahnya Taman Eden di kitab Kejadian 2, dia dialirin oleh 4 sungai. Sungai Gihon, Sungai Pison, Sungai Efrat, dan Tigris. Kalau sungai melewati sebuah taman, itu pasti adalah tanah yang subur. Jadi adik-adikku sekalian, Tuhan Allah sudah memberikan yang terbaik bagi manusia ciptaannya itu. Semua kelengkapan yang diperlukan oleh manusia itu Tuhan sudah ciptakan. Nah, pertanyaan bagi kita sekalian, kalau semuanya Tuhan berikan kepada kita, kita harus bertanggung jawab terhadap ciptaan Allah. Ya adik-adik ya. Semua yang Tuhan ciptakan tadi, abang bilang sungguh amat baik. Tuhan memberkati ciptaannya. Terus apalagi Tuhan mengkuduskan. Dan Tuhan menaruh kita di tempat di Taman Eden yang sangat sungguh luar biasa indahnya. Tadi abang bilang, apa sih yang harus kita lakukan kalau Tuhan itu sudah baik banget sama kita? Bukan baik saja, sudah baik banget sama kita. Yaitu kita harus mengucap syukur atas ciptaan Allah. Maka tema kita, aku bersyukur menjadi ciptaan Allah. Aku bersyukur menjadi ciptaannya Tuhan. Adik-adik bersyukur gak? Abang yakin percaya adik-adik bersyukur. Pemazmur di kitabnya, coba kita buka ya adik-adik ya. Di Mazmur 104 ayat 24.
Mazmur 104 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Ini ungkapan syukur pemazmur, karena dia melihat betapa banyaknya ciptaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Di Mazmur 33 ayat 9, coba adik buka ya, Mazmur 33 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Sebab dia berfirman, makanya semuanya jadi. Dan dia memberi perintah, maka semuanya ada. Itu berarti Allah kita, Allah yang luar biasa. Dia berfirman, pada hari 1 sampai 6 semua jadi dan semua ada. Untuk siapa? Untuk kita. Pemazmur, kita buka lagi Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Inilah ungkapan syukur pemazmur. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ungkapan syukur pemazmur yang diutarakan bagi kita semua adalah sangat baik. Dan itulah ungkapan syukur yang benar-benar yang harus kita contoh dalam diri kita masing-masing. Adik-adikku sekalian, tadi sudah jelas ya, kita harus bersyukur atas ciptaan Tuhan. Karena ciptaan Tuhan sungguh amat baik. Sekarang, apa sih tandanya orang yang mengucap syukur itu? Ayo adik-adik, ada yang bisa jawab gak di rumah? Ya, apa sih tanda-tanda orang yang mengucap syukur? Sebelum abang jawab, abang berikan contoh ya. Umpamanya adik-adik berulang tahun. Adik-adik berulang tahun pasti ada yang memberi hadiah. Papa atau mama atau teman atau kawan memberikan hadiah. Hadiahnya itu pasti kita senang. Dan kita mengucap syukur, berterima kasih atas pemberian yang orang lain berikan kepada kita. Kalau Tuhan memberikan kita semua alam isinya ini, dunia beserta isinya, bagaimana kita mengucap syukurnya? Pasti kita sangat berterima kasih kepada Tuhan Allah kita. Jadi apa tanda-tanda orang yang mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan? Pertama, kita mau memberi, berbagi kepada sesama, teman, sahabat. Kita mau berbagi kasih, membantu orang lain, adik-adik. Kenapa? Karena kita sudah dilengkapi oleh Tuhan. Sekarang kita harus yang berbagi kepada sesama kita, teman kita, sahabat kita, keluarga kita, orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita. Ungkapan syukur kita kepada mereka. Yang kedua, kalau kita mengucap syukur, maukah kita saling mendoakan? Mendoakan teman kita, orang tua kita, bahkan mendoakan orang yang jahat kepada kita. Harus bisa. Karena Tuhan itu baik sama kita. Dia menanggung dosa kita. Dia mengampuni dosa kita. Kita juga pun harus mengampuni dosa orang lain dalam bentuk doa kita kepada mereka. Selanjutnya, ungkapan syukur kita kepada Tuhan, maukah kita
lebih mendalami firman Tuhan, lebih menghayati firman Tuhan, lebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau firman Tuhan dikatakan jangan berbohong, jangan berbohong. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan mencuri, kalau firman Tuhan mengatakan hormatilah orang tuamu, maukah kita untuk mendalami, melaksanakan firman Tuhan tersebut? Harus mau ya adik-adik semua ya. Dan yang keempat, ungkapan syukur kita adalah maukah kita memberikan apa yang kita punya, persembahan yang terbaik bagi gereja, bagi Tuhan. Itu juga ungkapan syukur kita pada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah diciptakan sungguh amat baik. Kita bersyukur menjadi ciptaan yang Tuhan berikan. Karena apa adik-adik? Dengan kita bersyukur, kita memiliki keharmonisasian kita dengan Allah. Kita memiliki hati Allah. Kita memiliki rupa Allah, gambar Allah, imago Dei. Dengan kita bersyukur, kita merasa hidup kita menjadi sejahtera. Dengan kita bersyukur, kita merasa hidup kita sukacita. Ungkapan syukur-syukur kita yang Tuhan ingin kita lakukan, adik-adikku sekalian. Jadi firman Tuhan kita pada hari ini menjelaskan kepada kita, pertama, di hari ke-7 Tuhan berhenti menciptakan. Ia mengutuskan hari ke-7 itu. Sekarang kita di hari Minggu kita beribadah. Walaupun secara online, kita harus memahami bahwa kita menguduskan hari Minggu itu. Kita menguduskan proses ibadah kita. Karena itulah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan adik-adik semua. Sebelum kita akhiri, ada sedikit tantangan yang Abang akan berikan kepada adik-adik. Terhadap judul firman Tuhan kita, aku bersyukur menjadi ciptaannya. Tantangan pertama yang Abang ingin berikan kepada adik-adik, yang tadi Abang bilang, maukah kita mengasihi Tuhan Allah dan sesama kita? Coba adik jawab di hati adik-adik semua ya. Maukah kita mengasihi Allah kita dan sesama kita? Selanjutnya, maukah kita mengucap syukur terhadap apa yang sudah kita terima dari Tuhan? Dalam bentuk apapun, jangan harus selalu dapat sesuatu yang wah baru kita bersyukur. Dapat sesuatu yang biasa atau tidak sama sekali dapat, kita harus bersyukur. Maukah kita? Yang ketiga, maukah kita menjaga, memelihara ciptaannya semua? Ciptaan Allah, hewan, ternak, pohon, hutannya dijaga, lautnya dijaga, hewan ternaknya juga dipelihara, semua ekosistem dunia pun dijaga. Maukah kita untuk menjaga dan memelihara ciptaan Allah? Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan Allah dan sesama, kalau kita mau mengucap syukur selalu dalam hari-hari kita, kalau kita mau untuk memelihara semua ciptaan Allah, berarti pertanyaan terakhir adalah kapan kita mau memulainya? Abang harap mulai hari ini sampai selama-lamanya kita memulai bagaimana bersyukur terhadap ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan,
firman yang kami baca, kami dengar, di mana Engkau memberikan baik bagi kami semua Tuhan. Ciptaan-Mu sungguh luar biasa Tuhan bagi kami. Ciptaan-Mu Engkau berikan kepada kami untuk dijaga, dipelihara untuk anak cucu kami semua Tuhan. Biarlah kami menjadi manusia yang mau untuk mengasihi Engkau Allah, untuk mau mengasihi sesama manusia. Biarlah kami juga Tuhan mau memelihara segala ciptaan-Mu Tuhan. Biarlah kami juga mau bersyukur terhadap apa yang kami dapati dan apa yang Engkau berikan Tuhan. Biar kami dapat melakukan mulai hari ini. Adik-adik sekolah minggu mau mulai mensyukuri segala ciptaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa, firman-Mu itu biarlah bertumbuh, berbuah dan berakar bagi kami semua. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita tutup ibadah kita akhiri ibadah kita berdoa dan kita berdoa syafaat. Juga adik-adik yang punya doa masing-masing, berdoalah di rumah masing-masing agar apa yang kita pinta jadi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau menemani kami, Engkau menemani adik-adik sekolah minggu dalam ibadah online kami pada hari ini, dari awal hingga akhir bagian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang kami dengar tadi Bapa menjadi kekuatan dasar iman percaya kami Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami kumandangkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa surga, ada beberapa pokok doa yang kami ingin doakan, dan doa dari adik-adik sekolah minggu di hati dan pikiran mereka Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu wabah virus corona COVID-19 ini Tuhan. Tidak henti-hentinya kami selalu berdoa dan memohon kepada Engkau Tuhan. Engkau hilangkan, Engkau pulihkan yang sakit, Engkau memberikan kehidupan yang baru bagi kami semua, untuk dapat melewati hari-hari dengan penuh bahagia Tuhan. Engkau berkati para tim medis, para dokter yang menangani penyakit COVID-19 ini Tuhan. Engkau mampukan mereka agar pasien yang sakit dapat sembuh Tuhan, agar dia tetap bersukacita dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa kasih surga, kami mendoakan juga pemimpin negara kami, Presiden,
para menteri, para gubernur, dan tingkat RT RW Tuhan, yang selalu mau membantu kami masyarakat ini, terutama di saat-saat virus corona ini Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah mereka, berilah keadilan kepada mereka, agar mereka mampu untuk melindungi rakyatnya ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan gereja HKBP Kebayoran Lama, gereja dimanapun berada Tuhan, para pendeta, para majelis, para jemaatnya Tuhan. Bila mereka sakit, sembuhkan mereka. Bila mereka kesulitan dalam ekonomi, Engkau bantu Tuhan untuk mereka keluar dari permasalahan ekonomi. Bila mereka dalam hati mereka khawatir terhadap hari-hari di saat ini Tuhan, Engkau berikan semangat pada jemaat-Mu semua Tuhan. Biarlah jemaat-Mu, biarlah gereja, Bapak Pendeta kami, para majelis kami, dan benar mampu mempersiapkan jemaat-Mu ini Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam waktu ke depan, bila gereja pun dibuka Tuhan, Engkau jaga masing-masing kami Tuhan, agar terhindar dari sakit penyakit, agar selalu mau berkumandang memuji nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan sekolah dari anak-anak kami ya Tuhan, yang lagi mendaftar untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Mampukan mereka Tuhan untuk memilih, untuk menentukan sekolah yang terbaik bagi mereka, yang sedang dalam proses ujian online juga Tuhan. Engkau berikan mereka suatu harapan baru, agar mereka dapat lolos ujian untuk cita-cita yang mereka inginkan Tuhan. Yang dalam proses penantian pengumuman ujian juga Tuhan, Engkau berikan mereka sukacita, agar mereka mendapat hasil yang baik dalam ujian mereka Tuhan. Dengarlah, berkatilah adik-adik sekolah minggu Tuhan dalam sekolah mereka. Biarlah ilmu yang mereka dapat akan menjadi masa depan yang terbaik bagi adik-adik kami di sekolah itu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami mendoakan juga kesehatan dari jemaat-Mu Tuhan, yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, yang sakit, yang sedang melakukan perawatan, yang menunggu tindakan dan sebagainya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau mampukan, Engkau berikan semangat bagi yang sakit dan yang lemah Tuhan, agar mereka tetap semangat untuk melewati hari-hari dengan penuh sukacita. Berkatilah obat yang mereka makan, berkatilah dokter, perawat, dan tindakan yang dilakukan Tuhan, agar kesempurnaan kesembuhan mereka benar-benar hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan semata Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak yang kami ingin doakan Tuhan, terutama doa-doa dari adik-adik sekolah minggu yang sekarang juga berdoa di rumah masing-masing. Dengarlah Tuhan doa mereka, agar semuanya menjadi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mengakui banyak salah dan dosa kami. Kami manusia berdosa ya Tuhan. Ampunlah segala dosa kami, agar tidak terhambat berkat yang Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Dengarlah Tuhan doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari adik-adikku sekalian, kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. I lift my head.